Seorang Yakuza diajak kencan, rindu dengan ceritanya dan kuota sudah siap sedia. Gaspol kawan, kami akan ceritakan untuk Anda dalam beberapa menit ke depan. Ini adalah episode 7 dari My Boss, My Hero. Masih bercerita tentang Sakaki Makio, seorang putra mahkota geng Yakuza yang berubah menjadi Kamen Rider. Berawal dari sebuah halusinasi tingkat tinggi Makio, ia berusaha menyelamatkan teman-teman kelasnya dari kepungan Yakuza jalanan yang diperankan oleh anak buahnya. Yakuza mon dakara ya, zette nigasa ne kara ya. Doreka tasukete! そこまでだ！誰だ？俺の名前はセントアグネス学園3年 A 組組長榊真紀夫だ。セントアグネス3年 A 組組長。部屋が腐った大根ぶら下げて俺に勝てると思ってんのか。Seolah Makio adalah pahlawan kesiangan layaknya One Punch Man dalam serial yang ia produksi sendiri. Dan semua itu hanyalah mimpi si Makio saja. Bangun bro, dunia tak seindah yang lo mimpikan. Di markas, setelah bangun tidur, Makio bersiap untuk belajar kembali. Ia juga telah menyelesaikan jurnal harian terakhirnya. Dikarenakan musim dingin hampir tiba, Kazuya telah mempersiapkan seragam musim dingin Makio untuk dikenakan besok di sekolah. Paginya, Makio, Mikio, dan ayahnya sarapan bersama dalam hangatnya suasana keluarga. Mikio bercerita tentang kehidupan kampus dan jenjang S2-nya di Jepang. Dengan bahasa ala intelektual pastinya. Sang ayah jadi bingung tuh dibuatnya. Ketika giliran Makio bercerita kehidupan sekolah, ia membahas kotak saran yang dibuat dari kardus. Kelihatan timpang banget ya level otak mereka berdua. Di sekolah, ketika jam apel bela diri, Makio yang penuh semangat menunjukkan kebolehannya dalam judo. Lawan dibuat tap out dengan kunciannya. Kali ini sang guru, Kikushima Sensei, penasaran dengan kehebatan Makio dan menantangnya sparring. Hasilnya bisa dilihat sendiri deh. Kikushima Sensei dibuat hancur lebur tak bersisa. Di ruang guru, seperti biasa, Minami Sensei membaca jurnal harian Makio. Ia dikejutkan oleh persembahan terakhir Makio berupa flipbook yang endingnya adalah gambar muka besi. Waduh, dia udah suka sama elu tong, malah dijatuhin gitu mentalnya. Aturan tangan kiri Makio dipraktekin mulu sih sama dia. Sang kepala sekolah yang akhir-akhir ini melihat putrinya sedikit berbeda, lantas bertanya pada anaknya itu, "Yuri, kamu sedang jatuh cinta ya pada murid kita?" Tanya kepala sekolah. "Enggak lah ya, Jepang kan punya aturan. Dilarang menyukai anak di bawah umur 18 tahun bagi mereka yang sudah dewasa. Jika tetap melanggar, bisa dibui lah yaw," jawab tegas Minami Sensei. Makio yang gak sengaja lewat, dengar tuh pembicaraan mereka. Ia menjadi syok pastinya. Biodata Umemura kemudian dimunculkan oleh Kuroi, bahwa ia berumur 17 tahun dan lahir di bulan Maret tahun 1989 pada Kekaisaran Heisei. Sedangkan Makio nih, yang berumur 27 tahun lahir pada Kekaisaran Showa. Intinya, beda kekaisaran beda peraturan gitulah.
Makio yang menyadari hal itu jadi sedikit minder. Ia meminta pendapat anak buahnya. Si Kazuya malah cemburu sama Umemura dan menyebut sembarangan nama Umemura. 羨ましいぜ、梅村の野郎。そうか。パー。誰が梅村の野郎だ、こら。いやね、調子狂って呼び捨てしてんじゃねえぞ。Tentu Makio jadi emosi sama Kazuya. Dan anak buahnya menyuruhnya tenang karena Makio adalah sang penakluk wanita. Dan Makio kembali berpikir positif nih dengan otak ngadatnya itu. 俺は前向きに考えてみた。わては極道の女房や。お前らやっちまいな。悪くねえなおい。 Di kelas, Umemura yang belum pernah kencan sebelumnya mendapatkan arahan dari Saki dan teman-temannya. Dan di kantin, Makio yang gagap dengan gaya kencan kekinian meminta saran pada Hoshino. Dua sejoli yang sama-sama polos nih judulnya. Pokok dari kencan ini adalah Jalan Agnes, sebuah jalan di belakang SMA Agnes yang hanya boleh dilalui oleh mereka yang berpasangan. Angker bener nih jalan, jomblo do not entry nih. Terdapat beberapa spot penting di Jalan Agnes bagi mereka yang sedang berkencan, yaitu photo box, ice cream, dan bangku romansa. Mereka berdua akhirnya bertemu di kantin sekolah dan saling mengajak kencan tuh. Sepulang sekolah, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Makio dan Umemura berkencan di jalan sakral bernama Agnes Road. Saki yang mengkhawatirkan Umemura memutuskan untuk mengikuti mereka. Di sana, Sakura Koji dan Kazuya juga menguntit Makio. Ini nih kerjaan para jomblo, spesialis obat nyamuk. Di jalanan Agnes, Makio yang tidak terbiasa mengobrol dengan Umemura, kikuk ingin membahas apa. Ia memikirkan topik tentang mobil, golf, kemewahan, dan judi. Nah, boleh tuh dicoba buat kalian yang mau kencan bahas topik gituan. Auto di ghosting doi besoknya. Untungnya si Makio punya ide. Ia melihat gaya rambut Umemura yang simpel dibelah dua. Itulah topik pembukanya, dan suasana pun mencair. Tibalah mereka di spot pertama, yaitu Photobox Sekso. 第1ポイント、プリクラの野郎か。よし、からこれがプリクラか。楽しいっすね。 Selanjutnya spot kedua, ice cream Sekso. Dan yang terakhir, bangku romansa Sekso. Sakura Koji yang mengikuti mereka berdua menjadi cemburu tuh. Saki yang melihat raut muka Sakura Koji akhirnya mengetahui perasaan temannya itu. Miki palsu alias Kazuya yang mendengar hal tersebut menjadi emosi pada Sakura Koji. Namun Sakura Koji terpaksa terus terang pada Saki dan Kazuya, jika sebenarnya ia telah berteman dengan Umemura sejak kecil dan sudah lama ia menyukainya. Tetapi apa boleh dikata, Makio sepertinya yang paling cocok bersanding dengan pujaan hatinya tersebut. Kini ia memutuskan untuk pergi dan legowo, melihat sahabat baiknya bahagia bersama Umemura. Terkadang cinta tak harus memiliki. Nah kan, buat kalian yang suka memendam perasaan tuh, ada baiknya diutarakan ya, agar tak senasib sama kayak Sakura Koji. Hari semakin petang, Makio memutuskan mengantar Umemura pulang sampai ke rumahnya. Sesampai di rumah Umemura, ia diperkenalkan dengan adik-adik Umemura yang berjumlah 4 dan 1 bocil anak tetangga. Malam itu,
Mereka makan bersama layaknya keluarga bahagia. Azusa, adik Umemura yang tergila-gila dengan Annie Kinder, terus menonton acara kesukaannya itu. Ia pun ditegur oleh Umemura untuk menyelesaikan makan malamnya dahulu. Makio hanya berkata pada Umemura, "Gak masalah kok. Semua laki-laki pada dasarnya ingin jadi superhero." Azusa meresponnya, "Bener tuh, aku setuju sama Kak Makio." Umemura yang mendengarnya tidak setuju dengan ungkapan tersebut. Ia berkata, "Kalau aku nggak setuju sih. Soalnya nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan." Umemura lanjut curhat tentang keluarganya. Dulu, ayahnya merupakan pengusaha, namun kini telah bangkrut. Ayahnya pernah didatangi oleh sekelompok yakuza yang hendak menagih hutang dan menghajarnya. Sejak saat itu, Umemura menjadi benci dengan kekerasan. Makio yang mendengar hal tersebut kembali merenung. Ia merasa dirinya tidak berguna dan hanya sebagai sampah masyarakat karena profesinya. Kayaknya si Makio bakal tobat nih dari dunia yakuza. Malam semakin larut, Makio pamit pulang. Ia diantar Umemura agar tidak tersesat di beberapa blok menuju rumahnya. Di tengah obrolan mereka, datanglah berandalan yang mencoba merayu Umemura. Tentu saja, Makio geram dan emosi. Namun ia teringat perkataan Umemura tadi, bahwa ia paling benci dengan kekerasan. Makio yang lengah malah kena pukul tepat di wajahnya. Namun, Makio tetap memegang teguh perkataan Umemura, bahwa ia paling benci dengan kekerasan. Akhirnya, Makio dihajar habis-habisan tanpa melawan sedikit pun. Apa cuma gua doang ya yang ngerasa kalau Makio salah mengartikan perkataan Umemura tuh? Tak berselang lama, Makio dibawa pulang oleh Kuroi dan Kazuya berkat kabar dari Umemura yang menghubungi mereka. Kuroi dan anak buahnya yang hendak mencari para berandalan tersebut untuk dihajar malah dicegah oleh Makio. Ia berkata, "Sudah, lupakan saja. Gua nggak masalah disebut yakuza atau sampah masyarakat. Tinggalin gua sendiri." Keesokan harinya, Makio yang masih terlihat babak belur memaksakan bersekolah meski terlambat. Gila, fisik Makio emang gak ada tanding nih. Namun kini Makio bersikap dingin terhadap Umemura berkat kejadian malam itu. Sedikit gua jelasin ya, Makio bersikap dingin ada alasannya. Baginya, ia adalah iblis jalanan yang sangat erat dengan kriminalitas dan kekerasan. Ia merasa bahwa tidaklah pantas orang iblis yang penuh dosa seperti dirinya melindungi wanita berhati malaikat seperti Umemura. 3 hari telah berlalu setelah tragedi malam itu. Luka Makio semakin memudar dengan perawatan Mizushima Sensei. Paginya, di tengah obrolannya dengan Sakura Koji menuju sekolah, datanglah adik Umemura bernama Azusa memanggil. Ia mengabarkan bahwa kakaknya lupa membawa pensil pink keberuntungannya untuk ujian wawancara masuk universitas. Azusa berkata, "Kak Makio, tolong berikan ini pada Kak Umemura. Ia bercerita tentangmu jika Kak Makio adalah pahlawan yang menyelamatkannya dari kejahatan jalanan. Please Kak, please." Please. Makio pun sedikit merenungkan kata Azusa tersebut. Dan tanpa pikir panjang, ia berlari demi pujaan hatinya. Sweet, perjuangan seorang hero romantis amat ya. Sesampainya, Makio bertemu Umemura di sana.
Umemura sangat berterima kasih atas perjuangan Makio hanya untuk sebuah pensil. Umemura lantas mengajaknya, "Nanti sore kita ketemuan ya, aku pasti menunggumu," ucap Umemura sambil berlalu. Wadaw, ternyata kehidupan Yakuza bisa seromantis ini ya. Sore itu di taman, Umemura menunggu sang pujaan hati. Iyalah, yang datang malah Sakura Koji. Terkadang harapan bertolak belakang dengan kenyataan ya. Bisa dipastikan, Makio tidak akan datang sore itu. Umemura yang sangat kecewa tidak bisa menutupi kesedihannya. Padahal, ia sudah membelikan kudapan favorit Makio yaitu puding. Sakura Koji yang tidak tega melihat sahabat kecilnya bersedih, lantas memakan habis puding dari Umemura, meski sebetulnya ia tidak suka makanan manis. Sore itu, Makio masih berada di kelas sembari membaca saran yang ditulis teman kelasnya. Datanglah Minami Sensei menemaninya di sana. Makio bercerita pada Minami Sensei, "Sensei, aku telah belajar banyak hal di sekolah. Beberapa hal menyenangkan telah kujumpai. Tapi mengapa kali ini kesedihan yang menerpaku? Aku berharap jika seperti ini caranya, lebih baik aku tidak usah mengenal masa muda sekalian." Minami Sensei yang mendengar curhatan Makio tersebut tidak bisa lagi berkata-kata. Minami Sensei hanya menyarankan, "Datanglah ke sekolah besok dan besoknya lagi. Datanglah untuk belajar, berteman, maupun bermain. Apapun yang terjadi, datanglah saja. Jika kamu dapat melaluinya, maka kamu akan semakin tegar dari hari ini." Ucapan Minami Sensei memberi motivasi. Masih sore yang sama, di markas Mikio memandangi foto keluarganya dan bertanya pada Kuroi, "Kuroi-san, aku bingung. Kenapa ayah menyuruhku menjadi bos ya jika kakak tidak lulus nantinya?" Kuroi menjawab, "Dulu bos pernah berkata, Tuan Makio mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa, sedangkan Tuan Mikio mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Jika kalian disatukan, tidak akan ada yang mengalahkan kita nantinya." Mikio pun merespon pernyataan Kuroi tersebut. "Aku mau bergabung dengan geng, tapi bukan sebagai bawahan Kak Makio. Kuroi-san, maukah kau bergabung denganku?" ucap Mikio serius. Di hari Minggunya, Makio sedang fokus belajar untuk menghadapi ujian tengah semester yang semakin dekat. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu merupakan panggilan dari Sakura Koji. Makio pun bertanya, "Ada apa bro? Tumben nelpon gua." Sakura Koji menjawabnya, "Ini gua udah di depan rumah lo bro." Sontak, Makio terkejut dengan kedatangan Sakura Koji di depan markas Kanto Subfang. Dan cerita pun bersambung di episode 8 ya.